يا أرحم الراحمين ارحمنا. Saudaraku, para pecinta dakwah, para pecinta ta'lim, ikhwan fillah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kita, memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semuanya. Kita akan memasuki pembahasan 5 hal dari kitab Nashihul Ibad ini. Makalah yang pertama, ada satu ungkapan dari hukama, para ahli hikmah, yang mengatakan man ahana hamsatan khasira hamsatan. Siapa yang merendahkan 5 golongan, maka dia akan merugi akan 5 hal. Ini bukan hadis, tapi ini adalah nasihat dari ulama-ulama kita, para hukama, salafus saleh, insyaallah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Man ahana hamsatan khasira hamsatan. Siapa orang yang merendahkan 5 golongan, maka dia akan merugi akan 5 hal, 5 perkara. Man istahaffal bi ulama'i khasirad din, wa man istahaffa bil umara khasirad dunya, wa man istahaffa bil jirani khasiral manafi'a, wa man istahaffa bil aqrabi khasiral mawaddata, wa man istahaffa bi ahlihi khasiratiba ma'isyata. Ada 5 nasihat yang patut kita jadikan sebuah pelajaran yang berarti, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita semuanya. Ada 5 hal yang apabila kita rendahkan, kita akan mendapatkan 5 kerugian. Pertama, man istahaffa bil ulama'i khasra dina. Siapa yang merendahkan ulama, maka dia akan merugi dalam urusan dunia. Siapa yang merendahkan ulama, maka dia akan merugi dalam urusan agama. Sebab kenapa? Kita hidup di zaman yang tidak sezaman dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di zaman yang tidak sezaman dengan para sahabat. Kita hidup di zaman di mana kita tinggal beserta para ulama-ulama, namun insya Allah mereka adalah orang yang bisa kita ambil ilmunya, kita akses pengetahuannya dalam rangka menyempurnakan ibadah kita. Jadi jangan sampai kemudian kita mengatakan bahwa ulama ini kan bukan nabi, bukan rasul. Kita jangan terlalu fanatik ya, ini juga ungkapan yang salah. Para ulama mereka bukan nabi, betul. Bukan rasul, memang iya. Tetapi baginda Nabi mengatakan bahwa ulama adalah ahli waris para nabi. Warasatul anbiya. Ahli waris para nabi. Kedudukan mereka sama dengan kedudukan para nabi, para rasul. Artinya sebagai pendakwah. Memang betul kelas mereka tidak sekelas dengan nabi. Levelnya bukan selevel rasul, memang benar. Tetapi mereka diberikan mandat oleh baginda Nabi bahwa mereka penerus para nabi dan para rasul. Maka memuliakan para ulama sama dengan memuliakan para nabi, para rasul. Merendahkan ulama ya sama dengan merendahkan para nabi, para rasul. Kita berguru kepada ulama ya sama dengan kita berguru kepada baginda rasul. Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah ahli waris para nabi. Maka betul kalau kemudian seandainya ada sekelompok orang yang mereka menghindar dari ulama, maka mereka akan mendapatkan hidup yang sesat. Maka ulama ini merupakan
lentera di antara kegelapan. Ya. Di saat kita hidup di zaman yang serba mengerikan, serba menyesatkan, penuh dengan kegelapan, karena kita hidup di zaman akhir ya. Kita hidup di zaman yang sangat jauh dari zaman baginda Rasulullah. Kita butuh yang namanya lampu penerang di antara kegelapan yang kita hadapi. Maka ulama, para kiai, dia adalah lampu penerang kita. Pengetahuannya, ilmunya, mereka ambil dari hadis baginda Rasulullah. Sehingga sama kedudukannya dengan seorang nabi, seorang rasul. Sama-sama pendakwah, sama-sama pejuang dalam mensyiarkan agama Islam. Menghindari mereka sama dengan menghindari para nabi dan para rasul. Maka kalau kita merendahkan mereka, para ulama, maka kita akan mendapatkan khasirat din, kita akan mendapatkan kerugian agama. Jelas, ya. Mereka merupakan pencerah dalam bidang agama. Mereka pemberi nasihat yang kita perlukan kehidupannya, kita perlukan perjuangannya, kita nantikan bimbingannya agar kita menjadi orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah. Kita miris sekarang ini ya di negara kita. Banyak sekali ulama-ulama kita yang direndahkan oleh masyarakat. Ulama lurus, ulama yang istiqomah, ulama yang gak neka-neko tapi dimusuhi. Memang betul ada ulama baik, ada ulama jahat. Ya. Ulama jahat itu siapa? Ulama yang mereka menjual agama demi kepentingan dunia. Ulama yang terpikat kepada keindahan dunia, tawaran dunia, sehingga dia melepaskan profesinya sebagai seorang ulama. Seorang ulama boleh menjadi apapun profesinya, tapi jangan melepaskan, menanggalkan keulamaannya. Ulama boleh menjadi presiden, ulama boleh menjadi menteri, ulama boleh menjadi gubernur, ulama boleh menjadi wali kota, bupati. Asalkan dia tetap berperan sebagai ulama di dalamnya. Kalau keulamaannya ditanggalkan, ditinggalkan, dilepas demi dia menduduki satu jabatan, namanya ulama jahat ini. Akhirnya wibawanya hilang. Wibawanya luntur, karismanya mati. Kalau seorang ulama kemudian menanggalkan keilmuannya, menanggalkannya sebagai ulama, sedangkan mereka merupakan ahli waris para nabi demi untuk mengejar kedudukan dunia yang tidak seberapa. Nah, ulama yang seperti ini yang tidak perlu kita contoh. Tapi di negara kita masih banyak ulama-ulama yang istiqomah. Ulama-ulama yang berada di rel yang lurus. Ulama-ulama yang murni berjuang demi agamanya. Dan dia tidak tergiur dengan penawaran-penawaran yang sifatnya duniawi. Ulama yang seperti ini yang harus kita ikuti. Tidak ulama yang diwarnai oleh lingkungan. Dulu dia teriak-teriak. Ganyang korupsi, lawan korupsi, hancurkan korupsi. Ketika dia menjabat sebagai pejabat, lingkungannya penuh dengan maksiat, lingkungannya penuh dengan korupsi, dia diam saja. Kemana yang dulu dia lantang menyampaikan bahwa ini halal, ini haram? Mana yang dulu lantang ini hak, ini batil? Mana yang dulu mengatakan bahwa ini benar, ini salah? Ketika dia menjabat sebagai seorang pemimpin, seorang pejabat tinggi, lemah, ucapannya mulai pelok, ucapannya mulai tidak digubris oleh masyarakat.
Bahkan dia cenderung membiarkan lingkungannya yang semakin jauh dari agama. Ini kan namanya ulama dunia. Dulu dia luar biasa ucapannya. Ya. Ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Ini benar, ini salah. Begitu dapat kesempatan dia menduduki satu jabatan, diam 1000 bahasa. Melihat lingkungannya rusak, lingkungannya kacau, lingkungannya amburadul, dia diam saja. Kenapa? Mencari selamat. Ini ulama-ulama yang tidak beres yang seperti ini. Tidak patut kita memberikan contoh kepada ulama semacam ini. Kita hanya pantas mengikuti ulama yang istiqomah, yang lurus, yang pejuang, yang benar-benar lillahi ta'ala memperjuangkan agama ini. Jadi siapa yang merendahkan ulama, man istahaffa bil ulama'i, siapa yang merendahkan ulama, hasirad dina, dia akan mendapatkan kerugian dalam beragama. Yang kedua, man istahaffa bil umara, hasirad dunya. Siapa yang merendahkan penguasa, dia akan merugi dalam urusan dunia. Kita mengenal ada ulama, ada umaro ya. Ulama, umaro, dua pasang, tetapi memiliki fungsi dan tugas yang berbeda-beda. Dua sejoli yang memiliki tugas berbeda-beda. Ulama bagian membangun akhirat, umaro bagian membangun dunia. Kedua-duanya harus berjalan seiring. Jangan masing-masing ingin menduduki posisi yang bukan ahlinya. Ulama ngincer menjadi umaro, umaro akhirnya dia menjadi ulama. Ini kan kacau. Kacau ya. Satu pekerjaan, satu tugas, satu urusan kalau dipegang bukan yang ahlinya, kata Nabi, tunggulah masa kehancurannya. Ulama yang berjuang dengan ilmunya, mendidik umat dengan ilmu pengetahuan agamanya. Umaro membangun lingkungannya, membangun bangsanya, negaranya, wilayahnya, agar masyarakat mendapatkan ketentraman. Sehingga dalam Al-Quran digandeng ya antara taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Tetapi kan kemudian kita wajib mengikuti pemimpin, mentaati pemimpin selama mereka berada dalam rel yang benar, di jalan yang benar, kita dukung. Tetapi kalau sudah mereka menyimpang dari jalan yang benar, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti. Analoginya kalau kita sholat berjamaah, makmum wajib ikut imam. Wajib itu. Imam ruku, makmum harus ikut ruku. Imam sujud, makmum wajib ikut sujud. Imam takbir, makmum ikut takbir. Imam salam, makmum wajib ikut salam. Jadi makmum tidak ada pilihan, harus taat kepada imam. Tetapi kalau imamnya benar, kalau imamnya betul, makmum wajib ikut imam. Tetapi kalau imamnya salah, makmum tidak ikut wajib. Jangan mentang-mentang makmum wajib ikut imam, imam salah dibiarkan saja. Ini yang keliru. Sholat maghrib 3 rakaat yang mestinya di rakaat ketiga dia duduk tahiyat akhir, dia bangkit lagi. Mau rakaat yang keempat, ini kan salah. Keliru. Makmum wajib menegur. Jangan kemudian, aduh nggak enak. Kenapa? Imamnya ulama besar. Imamnya tuh kiai besar. Kami makmum orang-orang awam takut salah. Dibiarkan saja, ya keliru. Biarpun imamnya ulama besar,
imamnya kiai besar, ilmunya tinggi, kalau dia salah, makmum yang orang awam wajib menegur tetap. Wajib menegur. Kalau dia salah, imam salah, makmum ikut dengan tanpa menegur, ya semuanya batal. Semuanya batal. Kenapa? Makmum mengikuti imam yang salah. Rakyat wajib mentaati pemimpin selama pemimpinnya benar. Tapi kalau pemimpinnya sudah menyimpang dari kebenaran, sudah arogan, sudah zalim, rakyat tidak wajib taat kepada pemimpin yang semacam ini. Dan kewajiban rakyat menegur. Ditegur, jangan dibiarkan saja. Kalau dibiarkan saja, ya artinya kita juga salah. Mereka jadi pemimpin, kita kok yang milih. Mereka jadi pejabat tinggi, kita yang milih. Maka kita, rakyat itu adalah raja. Rakyat adalah raja. Pemimpin adalah pelayan. Bukan terbalik. Pemimpin adalah raja, rakyat adalah pelayan. Ini terbalik yang selama ini terjadi ini. Dengar-dengar ada kunjungan, ya. Satu daerah ada kunjungan dari pejabat tinggi, langsung rakyat dibikin repot. Jalan dihalusin. Lingkungan dibersihkan, disiapkanlah tempat penginapan yang bagus, disiapkanlah makanan yang enak, disiapkanlah tenda-tenda yang mewah, diberikan suguhan yang istimewa. Untuk apa? Pejabat tinggi akan mengontrol wilayah kita. Ini namanya rakyat melayani pejabat, rakyat melayani pemimpin. Terbalik, pemimpin yang mestinya melayani rakyat. Rakyat ini adalah raja. Rakyat adalah raja yang kebutuhannya harus dipenuhi oleh para pemimpin. Karena pemimpin lahir dari rakyat. Yang memilih adalah rakyat. Bukan pemimpin yang minta dilayani oleh rakyat. Ini yang banyak terjadi di lingkungan bangsa kita. Akhirnya rakyat yang dibikin repot, ya. Mestinya ketika ada seorang pejabat, pemimpin daerah mau kunjungan, ya, mau belusukan ke daerah terpencil, tidak usah memberikan tahu. Tidak sepengumuman bahwa tanggal sekian akan ada kunjungan dari gubernur, tanggal sekian ada kunjungan dari Pak Bupati, dari Pak Presiden, nggak perlu. Ya. Itu namanya diberikan tahu agar ada persiapan, nggak perlu. Karena wilayah ini kan punya dia, gitu kan. Sudah, dia akan datang kapanpun waktunya, tidak perlu dikasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu kemudian diminta untuk menyiapkan ini, menyiapkan itu, wah ini namanya salah, keliru. Mereka pelayan kok, masa ada pelayan minta dilayani oleh majikan? Masa ada pelayan minta dilayani oleh raja? Raja yang mestinya harus dilayani oleh pelayan. Dan kita rakyat adalah raja yang kebutuhannya wajib dipenuhi oleh para pemimpin yang mereka adalah pelayan-pelayan kita. Man istahaffa bil umara hasirat dunya. Siapa yang merendahkan para pemimpin, maka dia akan merugi dalam hal dunia. Selama pemimpin kita pemimpin yang benar, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, pemimpin yang mengayomi rakyatnya, pemimpin semacam ini kita wajib taat. Wajib taat. Tapi kalau pemimpin kita sudah menyimpang dari jalur yang benar, bahkan zalim dengan aturan yang dia bikin, rakyat menjadi sengsara, pemimpin yang semacam ini wajib ditegur, wajib diluruskan. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan ya kitanya ikut salah. Yang ketiga, wa man istahaffa bil jirani khasira manafi'ah. Siapa yang merendahkan tetangga, maka dia akan merugi dalam berbagai manfaat sosial. Kita hidup dalam bermasyarakat, ya. Kita saling membutuhkan, take and give bahasanya, saling memberi, saling menerima. Kita bisa hidup
di tengah masyarakat karena Pak, di sekeliling kita, tetangga kita ikut mendukung kehidupan kita. Tidak ada orang yang hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, tidak ada. Maka orang sudah egois kalau dia merasa bahwa saya nggak butuh tetangga. Ya mana mungkin? Mana mungkin kita nggak butuh tetangga? Kita pasti butuh mereka untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup kita. Ketika kita hajatan, tetangga itu yang membantu kita. Ketika saudara kita ada yang meninggal, tetangga itu yang ikut repot. Mereka banyak memberikan jasanya kepada kita. Jangan pernah kita egois dalam hidup bermasyarakat. Kita butuh mereka. Kita pakai baju ya, menggunakan baju. Ini baju siapa yang bikin? Kan bukan kita. Yang bikin adalah tukang jahit. Tukang jahitnya dari tukang kain. Tukang kainnya dari tukang kapas. Saling membutuhkan. Kita makan nih, makan nasi. Nasinya dari apa? Dari tukang beras. Tukang berasnya dari para petani. Semua saling terkait. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jangankan kita, Nabi Adam saja di surga sendiri, Nabi Adam nggak betah itu. Padahal di surga sudah terpenuhi segala macam kebutuhannya itu. Lengkap, komplit, betul tuh fasilitas surga. Tetapi Nabi Adam tinggal sendiri, nggak betah dia. Nggak betah, akhirnya Allah Maha Tahu diciptakanlah pendamping hidup Nabi Adam, yakni Hawa. Ketika diciptakan Hawa yang menjadi pendamping hidup Nabi Adam, baru Nabi Adam merasakan tenang, merasakan bahagia, merasakan sakinah. Ya. Kalau kita misalkan tinggal di kota ini, ya, seluruh yang ada di kota ini milik kita. Hotel milik kita, pelabuhan milik kita, pasar milik kita, mall milik kita, semua milik kita. Tetapi kita hidup di kota ini sendiri tanpa pendamping orang lain. Bagaimana? Ya tidak enak. Tidak akan bisa terpenuhi segala hajat hidup kita. Yang menyebabkan kita bisa hidup di tengah masyarakat karena di samping kanan kiri kita, di belakang kita, di depan kita, ada tetangga kita yang banyak memberikan andil. Jangan pernah kita merendahkan mereka. Menganggap mereka tidak penting dalam kehidupan kita. Satu saat kita akan membutuhkan tenaga mereka, keringat mereka, kiprah mereka, kepedulian mereka terhadap kehidupan kita. 3 ya. Yang keempat, wa man istahaffa bil aqraba hasiral mawaddata. Siapa yang merendahkan kerabat, teman, sahabat, orang terdekat, dia akan rugi dalam hal cinta dan kasih sayang. Siapa orang yang merendahkan kerabat? Kerabat itu adalah orang yang terdekat dengan kita. Maka kita akan rugi dalam hal kasih sayang. Mereka orang-orang terkasih yang hidup mendampingi kita. Teman kita, sahabat kita, karib kita, bahkan istri kita. Juga teman hidup dia. Istri teman hidup kita. Kalau kita merendahkan orang yang di dekat kita, ya maka kita akan merugi dalam kasih sayang. Banyak kadang di keluarga itu, ya orang mengasingkan diri dari kehidupan keluarga itu. Dia merasa nggak butuh orang tuanya, dia nggak merasa butuh saudara-saudaranya. Ya dia akan dijauhkan itu, akan dijauhkan. Dalam hidup berumah tangga, berkeluarga, kita saling terkait, saling membutuhkan. Jangan sampai keluarga kita pecah, keluarga kita hancur karena perselisihan yang tidak prinsip. Kadang-kadang yang bikin hancur itu pertama adalah bab waris. Nah, ini warisan ini sangat rentan sekali menghancurkan kerekatan kita dalam berkeluarga. Seorang kakak bisa dimusuhi adiknya, seorang adik bisa bertengkar dengan kakaknya, bisa terpisah bahkan terputus nilai keluargaannya, tali kasihnya terputus kalau sudah mereka berebut dengan warisan. Ini bahaya.
Ya. Orang kalau sudah gila dunia, terpukau kepada harta duniawi, rebutan warisan, nah ini kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak dilandasi dengan agama yang benar, maka harta warisan bisa menyebabkan pecahnya keluarga. Maka sebagai orang tua ini sebetulnya bagusnya ketika orang tua ini masih hidup ya, kumpulkan anak-anaknya, dibagi secara adil dan rata, selesai. Khawatir kalau kemudian dibagi secara adat, ada yang dizolimi ya, merasa dizolimi. Apalagi yang dia pengetahuan agamanya nol, pengetahuan agamanya kurang, dibagi menggunakan faraid, hukum waris dalam Islam, khawatir mereka karena dangkalnya ilmu pengetahuan, mereka anggap gak adil. Kenapa? Dalam faraid kan seorang laki-laki dia mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Apa asumsinya? Karena laki-laki dia punya keluarga. Dia memberikan nafkah kepada keluarganya, anaknya, istrinya. Maka seorang laki-laki mendapatkan 2 kali lipat dari seorang perempuan dalam hal waris. Adapun perempuan dia 1. Kenapa? Dia bukan orang yang dalam pihak memberikan nafkah. Dia punya suami. Kalau dibagi rata, perempuan 2, laki-laki 2, tidak adil. Kalau perempuan dapat 2, enak dia. Laki-laki dapat 2, saya harus menghidupi anak saya. Karena dia tulang punggung, menghidupi istri saya. Ya dia tulang punggung. Kalau dia dapat 2 bagian, wajar dan adil. Perempuan dia bukan orang yang memberikan nafkah. Dia dinafkahi oleh suaminya. 1 cukup. Kenapa? Suaminya yang memberikan nafkah. Orang yang dangkal pengetahuannya dia akan bilang wah ini nggak adil ya. Kalau adil ya bagi harta waris itu secara rata, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 2. Ini kan melanggar aturan agama. Yang ini akan berujung kepada pertengkaran. Bukan hanya pertengkaran, permusuhan. Kadang-kadang permusuhannya lintas generasi, anaknya, cucunya, cicitnya, terus ke bawahnya bermusuhan gara-gara harta waris. Nah sebaiknya orang tua yang bijak sebelum dia meninggal dunia, dia bagi-bagi habis itu. Agar tidak ada pertengkaran sesudahnya. Yang kedua, kadang-kadang yang membuat kita terpecah belah keluarga ini adalah faktor hutang piutang. Ini juga sama ini. Hutang ini rentan sekali dengan perpecahan keluarga tuh. Saudara bisa terputus kalau sudah urusan dengan hutang. Apalagi kalau yang berhutang itu kemudian susah untuk ditagih ya. Itu bisa qati'ur rahim itu. Bisa memutuskan tali silaturahim. Kalau dia agamanya nggak kuat, akidahnya nggak kuat, hutang piutang bisa menyebabkan retaknya hubungan keluarga. Jadi manistahaffa bil akrabi hasral mawaddata. Siapa yang merendahkan kerabat, orang terdekat, keluarga, maka hasral mawaddata, dia akan rugi dalam hal cinta kasih. Dia akan kehilangan kasih sayang, kehilangan rasa cinta, kehilangan rasa kekeluargaan. Kalau orang sudah saling benci dalam satu lingkungan keluarga. Yang kelima, wanistahaffa bi ahlihi khasirati ba ma'isyati. Siapa yang merendahkan istrinya, maka dia akan merugi dalam urusan kenikmatan hidup. Subhanallah ya. Istri adalah teman hidupnya suami, suami teman hidupnya istri. Satu di antara keduanya harus saling melengkapi. Kekurangan istri dilengkapi dengan suami. Kekurangan suami dilengkapi dengan kelebihan istri. Saling melengkapi. Bukan saling membuka kekurangan. Bukan saling mengungkit kelebihan masing-masing. Ini yang kemudian menyebabkan suami istri menjadi pecah. Cerai itu begitu. Suami tidak menghargai istri, istri tidak menghargai suami. Kalau suami bisa menghargai istri dan istri bisa menghargai suami, nyaman, tentram berumah tangga itu. Nyaman, tentram dalam hidup berumah tangga. Jadi seorang suami dia jangan egois ya, mentang-mentang dia yang punya kuasa, dia kepala rumah tangga, dia yang mencari nafkah, mencari uang, kemudian dia arogan. Tidak boleh ya.
Istri harus dilibatkan dalam berbagai hal urusan berumah tangga. Jangan merasa, istri mah nggak ngerti apa-apa. Dia mau lulusan SD, nih saya lulusan sarjana. Nggak boleh begitu. Ya. Ketika kita memilih dia menjadi seorang istri, maka artinya beban kehidupan kita berdua ditanggung masing-masing. Ditanggung bersama-sama. Ya. Beban hidupnya istri ditanggung suami, beban hidupnya suami ditanggung istri. Kedua-duanya saling bahu-membahu. Saling bahu-membahu artinya apa? Beban rumah tangga akan sedikit ringan. Itu nikmatnya beristri ya. Itulah manfaatnya kita memiliki pendamping hidup. Ada problem solving ketika kita menemukan masalah. Kita punya masalah di kantor, curhat dengan istri, kan paling tidak ada penyejuk jiwa. Istri punya masalah di tempat kerjanya misalkan, berbagi dengan suaminya akan dapat menyejukkan, meringankan beban pikirannya. Ini fungsi suami istri. Bukan saling mengungkit kekurangan, bukan saling mengungkit kejelekan, bukan saling membanggakan kelebihan masing-masing,